Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, jumpa lagi pada kali ini saya akan membahas kisi-kisi soal ujian sekolah mata pelajaran biologi pada jenjang SMA. Berhubung ujian sekolah tinggal 3 hari lagi, yang rata-rata akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 13 Maret 2023. Untuk kisi-kisinya bisa diperhatikan rata-rata ujian sekolah ini itu dibuat oleh guru yang bersangkutan di sekolah masing-masing. Hanya saja kita mempunyai patokan berupa silabus, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang disejajarkan dengan semua sekolah di seluruh Indonesia. Jadi untuk kisi-kisinya itu kurang lebih sama, hanya saja mungkin beberapa yang berbeda. Baik, langsung saja kita bahas kisi-kisi yang pertama, yaitu menjelaskan objek dan permasalahan biologi. Soalnya adalah tanah longsor, banjir bandang merupakan permasalahan yang dihadapi beberapa penduduk di wilayah Indonesia. Misalnya di kota Jakarta, itu setiap musim hujan pasti terjadi banjir. Nah, upaya mengatasi banjir, kemudian tanah longsor, itu memerlukan cabang biologi yang mempunyai struktur keilmuan dengan kajian pada tingkat organisasi apa, ya. Jadi kita perhatikan di sini opsinya yang A itu molekul, kemudian yang B sel dan jaringan, yang C organ dan sistem organ, yang D individu dan populasi, dan yang E adalah ekosistem. Kita perhatikan di sini objek permasalahan biologi yang ada di soal itu adalah tanah longsor, kemudian banjir bandang. Ini merupakan salah satu permasalahan biologi pada tingkatan ekosistem, ya. Kita ketahui bahwa permasalahan biologi itu mulai dari sel, molekul, jaringan, organ, sistem organ, individu, kemudian populasi, ekosistem, bioma, dan biosfer. Namun di sini tidak ada kata yang menyebutkan kata molekul, tidak ada yang menyebutkan kata sel, kemudian tidak ada permasalahan tentang organ dan individu makhluk hidup. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 itu adalah ekosistem. Kisi-kisi soal nomor 2, mengidentifikasi ciri-ciri atau peran organisme dari kelompok protista atau jamur. Soalnya adalah, perhatikan ciri-ciri organisme berikut ini. Yang pertama, itu mempunyai dinding sel yang tersusun atas zat kitin. Kemudian yang kedua, itu tersusun atas benang-benang miselium yang membentuk hifa. Kemudian yang ketiga, itu pencernaan berlangsung secara eksternal. Yang keempat, tubuh tersusun dari sel-sel yang bersifat prokariotik. Yang kelima, itu memperoleh makanan secara heterotrof. Dari ciri-ciri yang merupakan ciri-ciri fungi atau jamur adalah, kita perhatikan di sini, fungi itu adalah salah satu kingdom yang dia bersifat heterotrof atau dia tidak bisa membuat makanan sendiri karena dia tidak memiliki klorofil sehingga warnanya putih.
Kemudian fungi atau jamur itu dia tersusun atas miselium atau yang berbentuk seperti hipa. Jadi benang-benang miselium yang warna putih di jamur itu disebut dengan miselium dan di dalamnya membentuk namanya hipa. Kemudian karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri, jadi dia hanya bisa melakukan pencernaan secara eksternal. Nah, untuk tubuhnya yang tersusun dari sel-sel prokariot ini salah karena jamur itu sendiri itu bersifat eukariotik atau dia memiliki membran inti. Jadi, kita lihat jawaban yang paling tepat. Mempunyai dinding sel yang tersusun dari zat kitin ini juga benar. Jadi kita lihat opsinya 1, 2, 5. 1, 2, dan 5. Oke, ini benar. Kemudian 1, 3, dan 4. Salah ya, karena ada 4-nya. Kemudian 3 yang C, 2, 3, 4. Ya, salah. Jadi, cara cepat untuk menjawab soal seperti ini, karena di pilihan itu opsi yang ciri-ciri yang nomor 4 ini salah, maka carilah jawaban yang tidak ada nomor 4-nya. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang A. Kisi-kisi yang nomor 3 yaitu menentukan dasar pengelompokan makhluk hidup. Soalnya adalah, perhatikan berbagai organisme di samping. Organisme-organisme tersebut itu dikelompokkan berdasarkan titik-titik. Kita perhatikan gambar yang ada di samping. Ini adalah beberapa gambar dari organisme yang tergolong dari protozoa atau protista yang mirip hewan. Nah, protozoa ini itu adalah klasifikasi makhluk hidup atau protista yang dikelompokkan berdasarkan perbedaan alat geraknya. Kemudian, kalau kita perhatikan gambar yang pertama, itu dia menggunakan alat gerak berupa bulu cambuk atau flagel. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, ini dia menggunakan alat gerak berupa rambut getar atau ciliata. Yang gambar ketiga itu dia juga sama memiliki alat gerak berupa flagel. Gambar keempat itu dia salah satu gambar dari amuba. Amuba ini itu dia sepertinya tidak memiliki alat gerak, namun dia menggunakan bagian tubuhnya ini untuk bergerak. Jadi dia menggunakan alat yang disebut dengan kaki semu atau pseudopodia. Kemudian gambar yang kelima itu gambar yang disebut dengan Paramecium, organisme protozoa yang disebut dengan Paramecium. Itu kita perhatikan di seluruh permukaan tubuhnya ini itu sama seperti ini. Ya, jadi ini dia bergerak menggunakan rambut getar atau silia. Jadi dari kelima gambar ini dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang berbeda itu karena memiliki alat gerak yang berbeda. Jadi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 3 itu adalah yang D. Lanjut ke kisi-kisi nomor 4, menjelaskan upaya pelestarian sumber daya alam tertentu. Soalnya adalah, pelestarian komodo di Pulau Komodo, badak bercula 1 di ujung kulon, itu adalah salah satu pelestarian secara in situ yang bertujuan untuk, kita perhatikan di sini,
pelestarian secara in situ. Perlu kita ketahui bahwa pelestarian itu ada dua, in situ dan ex situ. Jadi kalau kita lihat dari asal katanya, in itu berarti di dalam, kemudian ex ini itu berarti di luar. Jadi pelestarian secara in situ ini artinya pelestarian yang dilaksanakan di dalam habitat aslinya. Sedangkan pelestarian secara ex situ itu adalah pelestarian yang dilaksanakan di luar habitat aslinya. Maka kita perhatikan di sini opsi jawaban yang tepat. Kita lihat opsi jawaban yang A, melestarikan sumber daya alam hayati di luar habitat aslinya. Sedangkan di soal itu adalah yang in situ, yang berarti di dalam habitat aslinya. Kemudian yang B, melindungi habitat dan makhluk hidup yang menempatinya. Tidak juga. Kemudian yang C, memberikan suaka terhadap alam yang berciri khas flora, fauna pada ekosistem apa adanya. Tidak juga. Kemudian yang D, itu menghimpun jenis-jenis flora fauna dari berbagai tempat untuk dilestarikan. Tidak ya. Jadi kata kuncinya adalah in situ, maka kita cari di sini pelestarian secara in situ adalah pelestarian sumber daya alam di habitat aslinya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Ciri-ciri kisi-kisi soal yang nomor 5 itu mengidentifikasi ciri-ciri kelompok tumbuhan. Soalnya adalah perbedaan yang benar antara Gymnospermae dan Angiospermae adalah, kalau kalian ingat di materi kelas 1 itu pada Kingdom Plantae ada istilah tumbuhan Gymnospermae yang artinya tumbuhan biji terbuka dan Angiospermae yang artinya tumbuhan biji tertutup. Nah, terbuka dan tertutup ini itu dibedakan berdasarkan apakah bakal bijinya tertutup oleh daun buah ataukah bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Kita perhatikan opsi yang A, batang tidak bercabang. Kemudian Angiospermae, batangnya tidak bercabang. Dua-dua tumbuhan ini itu dia batangnya bercabang. Kemudian yang B, Gymnospermae itu dia biji berkeping tunggal, kemudian biji berkeping ganda. Salah ya, jadi untuk opsi yang B, biji berkeping tunggal itu disebut tumbuhan monokotil, sedangkan untuk biji berkeping ganda itu disebut dengan dikotil. Kemudian yang C, biji terbungkus endosperm. Tidak, jadi biji terbungkus oleh endosperm. Tidak ya, jadi dia terbungkus oleh daun buah. Kemudian biji terbungkus oleh buah. Salah ya. Kemudian yang D, bakal biji tidak terbungkus oleh daun buah sehingga disebut sebagai tumbuhan biji terbuka. Kemudian bakal biji terbungkus oleh daun buah sehingga disebut sebagai tumbuhan biji tertutup. Tertutup ya. Kemudian jadi ini adalah opsi jawaban yang benar ya. Yaitu yang D. Yang E, sistem perakaran serabut, kemudian Angiospermae, sistem perakaran tunggang. Tidak ya, jadi kedua kelompok tumbuhan ini itu dia akarnya adalah akar tunggang. Jadi, opsi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5
itu adalah yang D. Kisi-kisi soal nomor 6, mengidentifikasi ciri-ciri kelompok hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Soalnya adalah, perhatikan gambar beberapa hewan berikut ini. Ada ikan, ada kodok, ada katak, ada bunglon, kemudian ada burung dan ada sapi. Jadi hewan di atas itu dapat dikelompokkan dalam satu tingkat takson yang sama, itu karena mempunyai ciri-ciri. Kita perhatikan semua hewan yang ada di gambar ini itu adalah kelompok hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Kita lihat opsi yang mengarah kepada hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang itu adalah opsi yang E. Kita lihat dulu opsi yang A, mempunyai jantung. Semua makhluk hidup mempunyai jantung. Kemudian peredaran darah bersifat darah tertutup, ya. Untuk peredaran darah itu ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Ikan itu dia bukan peredaran darah tertutup. Kemudian C, bernapas dengan paru-paru. Keempat hewan ini itu dia bernapas dengan paru-paru kecuali ikan. Jadi opsi yang C tidak tepat. Kemudian yang D, mempunyai alat gerak. Semua hewan itu mempunyai alat gerak, hanya saja nanti hewan ini dibedakan menjadi hewan yang bertulang belakang atau hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi opsi yang paling tepat sudah jelas yang E. Kelima hewan ini itu adalah dikelompokkan dalam kelompok vertebrata karena memiliki tulang belakang. Kita lanjutkan ke kisi-kisi nomor 7. Menganalisis hubungan antar komponen dan aliran energi dalam suatu ekosistem. Soalnya adalah, perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen puncak, ya. Populasi organisme yang paling banyak mendapatkan energi itu adalah, kita lihat produsen, ya. Produsen ini itu dia mendapatkan energi dari sinar matahari. Ya, energi yang terbesar itu berasal dari energi matahari, kemudian diserap oleh tumbuhan, kemudian diterima oleh konsumen 1, dan konsumen selanjutnya. Jadi pentransferan energi dari konsumen 1 ke konsumen selanjutnya itu hanya bisa diterima sekitaran 10%. Jadi organisme ini yang paling banyak mendapatkan energi itu adalah produsen. Bisa tumbuh-tumbuhan, pokoknya semua jenis tumbuh-tumbuhan itu disebut sebagai produsen. Jadi di sini yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan padi. Jadi populasi organisme yang paling banyak mendapatkan energi pada rantai makanan di atas itu adalah pada jaring-jaring makanan di atas itu adalah tumbuhan padi. Jadi opsi yang paling tepat untuk soal ini itu adalah yang A. Belalang itu dia termasuk konsumen 1, jadi masih besar energinya yang produsen. Kemudian katak itu termasuk konsumen kedua, tidak juga ya. Kemudian ular itu termasuk konsumen kedua, tidak. Burung elang itu adalah konsumen puncak, jadi tidak juga. Jadi sudah tepat opsi yang A. Kisi-kisi soal nomor 8.
menjelaskan proses terjadinya daur biogeokimia. Soalnya adalah, perhatikan bagan daur nitrogen berikut. Proses X dan Y secara berurutan adalah berikut adalah bagan siklus nitrogen. Nitrogen yang ada di udara itu akan diambil oleh organisme autotrof atau organisme yang bisa membuat makanan sendiri, bisa tumbuh-tumbuhan ya. Nah, nitrogen itu diambil dari udara oleh tumbuhan, itu disebut dengan proses fiksasi. Kemudian organisme autotrof ini itu dimakan oleh organisme heterotrof, bisa manusia, bisa hewan. Nah, organisme autotrof dan organisme heterotrof ini itu akan melangsungkan proses metabolisme, dan sisa-sisa metabolismenya itu bisa berupa zat amonia. Nah, dari proses pengasimilasian sisa-sisa metabolisme menjadi amonia ini itu disebut dengan proses amonifikasi. Sedangkan proses pengubahan amonia menjadi nitrit dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus itu disebut nitrifikasi. Kemudian zat nitrit itu dia akan dirubah menjadi nitrat dengan bantuan nitrobakter, itu disebut dengan nitratasi. Nitrat itu akan dikembalikan ke udara oleh beberapa organisme, itu yang disebut dengan denitrifikasi. Jadi, kita lihat opsi yang X. Opsi yang X itu tadi proses pengubahan sisa-sisa metabolisme makhluk hidup menjadi amonia, itu disebut amonifikasi. Amonifikasi, kita perhatikan yang ada jawaban amonifikasinya. Kemudian yang Y ini itu proses pengembalian nitrogen ke udara, itu disebut dengan denitrifikasi. Kita lihat mana yang jawabannya denitrifikasi. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini itu adalah yang D. Kisi-kisi soal nomor 9 menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perubahan atau pencemaran lingkungan. Pemanasan global, yaitu efek rumah kaca atau greenhouse effect, karena penggunaan efek rumah kaca yang berlebihan secara terus-menerus, maka akibatnya terjadilah pemanasan global. Upaya untuk mencegah gejala tersebut adalah mengurangi. Jadi, salah satu gas yang harus dikurangi untuk meminimalisir pemanasan global atau efek rumah kaca itu adalah emisi karbon atau gas karbon dioksida. Bisa berasal dari pembakaran pabrik, kemudian asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan lain-lain. Jadi, kita perlu mengurangi gas karbon dioksida untuk meminimalisir terjadinya pemanasan global atau global warming. Kisi-kisi nomor 10 menjelaskan struktur sel dan komponen kimiawinya, serta proses yang terjadi pada sel. Soalnya adalah, perhatikan gambar transportasi zat melalui membran sel berikut ini. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua.
Adik-adik perlu ketahui bahwa transportasi zat itu ada dua. Ada yang disebut dengan transport pasif dan transport aktif. Aktif dan pasif itu dibedakan berdasarkan penggunaan energi. Jadi transport aktif itu adalah transport dengan bantuan energi atau perpindahan zat melalui membran dengan menggunakan energi, sedangkan transport pasif itu adalah perpindahan zat atau molekul melalui membran tanpa menggunakan energi. Transport aktif itu contohnya ada 3, ada pompa ion, natrium dan kalium, kemudian endositosis dan eksositosis. Sedangkan transport pasif contohnya adalah difusi dan osmosis. Kita perhatikan gambar yang pertama, itu ada proses pengeluaran zat dari membran. Begitu juga dengan gambar yang nomor kedua, itu ada proses pemasukan zat melalui membran. Membran ini disebut dengan membran selektif permeabel. Nah, jadi ketika zat-zat ini keluar dan masuk melalui membran, itu dibantu dengan energi. Maka seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini jika transport zat melalui membran dengan bantuan energi, maka ini disebut dengan transport aktif. Nah, kita perhatikan di sini, itu proses pengeluaran. Jadi, jika keluar, maka ingat exo, X artinya keluar. Maka jika masuk, itu berarti endo, ya. Jadi kedua gambar ini adalah transport aktif. Kita perhatikan opsinya, mana yang menunjukkan transport aktif, dan pada gambar yang pertama adalah eksositosis dan gambar yang kedua adalah endositosis. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Kisi-kisi nomor 11 menjelaskan fungsi organel sel pada tumbuhan dan hewan. Soalnya adalah, berikut adalah struktur sel secara umum. Bagian sel yang berfungsi sebagai sintesis protein itu adalah, ini adalah soal yang mudah ya. Jadi bagian sel untuk proses sintesis protein itu adalah ribosom. Badan Golgi itu dia berfungsi sebagai sekresi vesikula atau vesikel. Kemudian retikulum endoplasma itu untuk mensintesis lipid, kemudian mensintesis karbohidrat dan detoksifikasi. Vakuola ini itu hanya terdapat pada sel tumbuhan, sedangkan di gambar itu adalah sel hewan. Kemudian mitokondria itu tempat terjadinya respirasi sel atau tempat penghasil energi. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah ribosom. Untuk soal di US-nya, karena kisi-kisinya adalah menjelaskan fungsi organel sel pada tumbuhan dan hewan, maka bisa saja di soalnya nanti itu adalah sel tumbuhan atau bagian-bagian yang lain pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Jadi untuk adik-adik sekalian silahkan mempelajari semua bagian-bagian dan fungsi bagian-bagian pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Kisi-kisi soal nomor 12 menjelaskan sifat, ciri-ciri, dan fungsi jaringan pada tumbuhan dan hewan. Soalnya adalah, perhatikan ciri-ciri jaringan tumbuhan berikut. Yang pertama, dinding selnya tebal dan kuat.
yang kedua dinding selnya tersusun dari zat kayu atau lignin, yang ketiga sel-selnya mati, kemudian yang keempat seluruh dinding selnya mengalami penebalan secara merata. Jaringan yang mempunyai ciri-ciri tersebut beserta fungsinya adalah, kita lihat opsi yang A, itu adalah jaringan kolenkim sebagai penguat dan pelindung. Kolenkim itu dia sebagai penguat, benar. Pelindung salah. Jadi pelindung itu adalah jaringan epidermis. Kemudian kolenkim itu dia penebalannya dari dinding selnya tersusun atas selulosa, bukan dari zat kayu atau lignin. Kemudian kolenkim ini itu juga penebalannya terjadi pada sudut-sudutnya saja. Jadi salah untuk yang kolenkim. Kemudian yang B, sklerenkim sebagai penguat dan penyokong. Ini benar. Jadi sklerenkim itu memiliki ciri-ciri semuanya seperti di atas. Sklerenkim sebagai jaringan penguat dan penyokong, termasuk juga di situ kolenkim. Hanya saja bedanya jika kolenkim ini itu dia tersusun atas selulosa dan penebalannya itu di bagian sudut-sudutnya saja. Sedangkan kalau sklerenkim itu semuanya. Jadi penebalannya di seluruh sudut-sudutnya dan dinding selnya itu tersusun atas zat kayu atau lignin. Nah, kemudian opsi yang C itu parenkim sebagai penyimpan hasil fotosintesis. Tidak. Parenkim ini itu memiliki sel-sel yang hidup. Sedangkan di ciri-ciri di atas itu sel-selnya mati. Kemudian silem sebagai penguat dan pengedar hasil fotosintesis, ini salah. Silem itu sebagai pengedar atau pengangkut air dan zat makanan dari akar ke daun. Jadi bukan dari hasil fotosintesis. Kemudian epidermis itu sebagai pelindung, benar, namun tidak memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan ini. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi sklerenkim. Silahkan nanti adik-adik mempelajari semua jaringan pada tumbuhan maupun pada hewan. Jadi bisa saja nanti di soal yang ditanyakan adalah jaringan-jaringan yang lain. Jadi bukan sklerenkim saja atau kolenkim saja, melainkan jaringan-jaringan yang lain. Begitu juga dengan hewan, itu banyak sekali nama-nama jaringannya. Jadi hafalkan saja semua jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan beserta fungsinya. Kisi-kisi soal nomor 13 menjelaskan mekanisme gerak otot, sendi, penyakit pada gerak pada manusia, sistem gerak pada manusia. Perhatikan gambar mekanisme gerak lengan berikut, gambar X dan gambar Y. Jadi gambar pada soal ini itu menunjukkan adanya gerak antagonis pada manusia. Contohnya ketika tangan ditekuk itu disebut dengan gerak fleksi, sedangkan ketika tangan diluruskan itu disebut dengan ekstensi. Kemudian ketika kita melakukan gerak fleksi, itu pada pangkal lengan terdapat dua otot yang menonjol, itu disebut dengan otot bisep. Kemudian di bawah lengan itu ada 3 otot yang menonjol, itu yang disebut dengan trisep.
Nah, ketika terjadi gerakan secara fleksi atau gerakan menengkukkan lengan, maka di situ terjadi kontraksi otot bisep dan sebaliknya relaksasi otot trisep. Maka ketika kita meluruskan tangan atau melakukan gerakan ekstensi, sebaliknya gerak otot bisep itu yang relaksasi, sedangkan otot trisep ini yang kontraksi. Maka jawaban yang paling tepat untuk perubahan posisi dari X ke Y, maka pilihan jawaban tepat adalah relaksasi otot bisep dan kontraksi otot trisep. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Jadi otot bisep relaksasi dan trisep kontraksi. Nah, jadi adik-adik juga harus mempelajari berbagai macam gerak antagonis pada manusia. Contoh yang lain itu adalah gerak menengadah dan menelungkupkan tangan, supinasi dan pronasi, kemudian gerakan ketika kita berjalan, gerakan tangan dan kaki mendekati dan menjauhi badan, itu disebut dengan adduksi dan abduksi, dan banyak gerakan yang lain yang bersifat antagonis tentunya. Jadi silakan dipelajari semua gerakan-gerakan tersebut. Jadi bisa saja ini nanti tidak keluar, namun gerakan yang lainlah yang akan keluar pada soal. Kisi-kisi nomor 14 menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan gangguannya. Soalnya adalah, perhatikan gambar di sebelah kanan berikut. Tabel berikut yang menyatakan fungsi X dan Y adalah, perhatikan gambar yang di sebelah kanan ini adalah gambar dari jantung manusia. Gambar yang X itu adalah serambi kiri, kemudian gambar yang Y itu adalah bilik kiri. Jantung manusia itu terdiri dari 4 ruang. Jadi ini ruang pertama itu adalah serambi kanan, sedangkan di bawahnya ini ruang kedua itu adalah bilik kanan. Jantung pada manusia yang 4 ruangan ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Jadi ketika darah mengalir dari seluruh tubuh menuju ke jantung yang berasal dari pembuluh darah bagian atas dan pembuluh darah bagian bawah, itu akan masuk pertama kali menuju ke serambi kanan. Darah dari serambi kanan itu akan masuk ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan itu dia akan dialirkan ke paru-paru. Dari paru-paru, kemudian dia akan masuk menuju ke serambi kiri. Nah, darah dari paru-paru ini itu adalah darah yang kaya akan oksigen. Sedangkan darah yang mengalir menuju ke paru-paru ini adalah darah yang kaya akan CO2.
Pada saat terjadi proses pernapasan, maka di paru-paru ini bertukarlah dia CO2 dengan oksigen. Nah, masuklah ke jantung kita, itu darah yang kaya akan oksigen. Darah yang kaya akan oksigen ini masuk ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri. Dari bilik kiri itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi kita lihat opsinya. Yang A itu X menerima darah dari seluruh tubuh. Salah ya, jadi X ini menerima darah dari paru-paru. Kemudian Y memompa darah dari seluruh tubuh. Tidak. Y itu memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian opsi yang B, X ini itu memompa darah ke seluruh tubuh. Tidak. Jadi X ini itu memompa darah menerima darah dari paru-paru, sedangkan Y memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian yang C, X ini menerima darah dari paru-paru atau serambi kiri. Benar ya. Kemudian yang Y itu memompa darah ke seluruh tubuh atau yang disebut dengan bilik kiri. Jadi ini tepat ya. Jadi soal nomor 14. Opsi yang paling tepat itu adalah yang C. Kisi-kisi nomor 15. Menjelaskan sistem pencernaan pada manusia dan gangguannya. Soalnya adalah, perhatikan gambar berikut. Pencernaan kimiawi yang terjadi pada organ M. Kita lihat di gambar organ M, itu adalah usus halus. Di usus halus itu terdapat pencernaan kimiawi berupa karbohidrat, itu menjadi glukosa. Kemudian lemak itu menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian yang ketiga itu adalah protein, itu yang dicerna menjadi asam amino. Kita lihat opsinya. Yang A itu dia protein dipecah menjadi proteosa dan pepton oleh enzim pepsin. Bisa jadi benar. Kemudian yang B, menggumpalkan kasein dalam susu oleh enzim renin. Nah, ini sudah ada keterangannya, jadi ini di lambung, jadi opsi yang B salah. Kemudian pepton diubah menjadi asam amino oleh enzim peptidase. Bisa jadi benar. Kemudian amilum diubah menjadi gula oleh enzim peptidase. Salah. Amilum ini itu dia dirubah menjadi gula oleh enzim amilase, bukan peptidase. Kemudian yang E, enzim pepsinogen diaktifkan menjadi pepsin. Jadi enzim pepsin ini terdapat di lambung, bukan di usus halus. Jadi ini salah. Kita perhatikan opsi A dan C. Protein dipecah menjadi proteosa dan pepton oleh enzim pepsin. Jadi di usus halus ini protein itu dipecah menjadi asam amino, bukan dipecah menjadi proteosa. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kisi-kisi nomor 16 menjelaskan sistem ekskresi pada manusia dan gangguannya. Soalnya adalah, perhatikan gambar nefron berikut ini. Bagian yang berlabel X itu adalah titik-titik. Berikut ini adalah gambar dari nefron. Nah, nefron ini itu terdiri dari beberapa bagian-bagian.
Nefron ini itu adalah satu kesatuan pada ginjal, satu unit kesatuan pada ginjal yang berfungsi untuk pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama itu yang disebut dengan filtrasi, kemudian yang kedua itu reabsorpsi, kemudian yang ketiga itu yang disebut dengan augmentasi. Nah, masing-masing proses pembentukan urin ini itu berlangsung pada nefron pada bagian yang berbeda-beda. Yang pertama itu filtrasi. Filtrasi ini terjadi pada organ pada nefron yang disebut dengan glomerulus. Glomerulus ini itu dia tempat terjadinya filtrasi, yaitu penyaringan air, gula, asam amino, garam, dan urea, dan hasilnya berupa urin primer. Kemudian proses yang kedua itu disebut dengan reabsorpsi atau proses penyerapan kembali. Ini berlangsung pada gambar yang X. Ini yang disebut dengan organ tubulus contractus proximal atau dengan singkatan TKP. Reabsorpsi ini itu adalah penyerapan kembali urin primer yang menyerap air, garam, glukosa, dan asam amino. Jadi hasil dari proses TKP ini itu disebut dengan urin sekunder. Kemudian lengkung Henle, lengkung yang menjulur ke bawah ini disebut dengan lengkung Henle. Lengkung Henle. Lengkung Henle itu dia berfungsi supaya urin tidak kembali ke tubulus contractus distal atau tubulus contractus proximal. Jadi supaya dia tidak kembali ke sini ya. Nah, di lengkung Henle ini itu sangat permeabel terhadap air, tapi benar-benar kedap ion-ion dan menyebabkan sejumlah besar air diserap kembali. Lengkung Henle itu sangat permeabel terhadap ion. Kemudian selanjutnya bagian dari nefron yang ketiga itu ada namanya tubulus contractus distal atau kita beri singkatan dengan TKD, tubulus contractus distal. Nah, di tubulus contractus distal itu terjadi proses tahapan yang ketiga yang disebut dengan proses augmentasi. Proses augmentasi ini itu adalah proses terakhir dari pembentukan urin. Jadi tubulus distal itu dia menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, kita perhatikan opsi pada soal. Bagian yang berlabel X ini tadi adalah tubulus contractus proximal. Kita perhatikan mana yang menyebut tubulus contractus proximal. Yang A tidak, kemudian yang B juga tidak, yang C tidak, yang D tidak. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Jadi gambar X itu adalah tubulus contractus proximal yang berisi urin primer. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah yang E. Kisi-kisi soal nomor 17 menjelaskan sistem regulasi saraf endokrin dan penginderaan pada manusia.
perhatikan gerak refleks di bawah ini. Kita lihat di gambar, itu ada paku ya. Jadi pada saat misalkan anggota tubuh kita tertusuk paku secara tidak sengaja, maka kita dalam sepersekian detik itu sudah langsung merasakan rasa sakit dan spontan untuk mengangkat kaki atau tangan misalnya yang tertusuk paku. Nah, gerakan seperti itu disebut dengan gerak refleks. Gerak refleks itu adalah gerak yang bersumber atau bermuara pada sumsum tulang belakang. Jadi, bedanya dengan gerak sadar, kalau gerak refleks itu dia pusatnya di sumsum tulang belakang, sedangkan kalau gerak sadar seperti membaca, makan, minum, atau gerak-gerak lain yang kita sadari, itu dia pusatnya di otak. Nah, sedangkan gerak refleks ini itu pusatnya di sumsum tulang belakang. Nah, alurnya seperti apa? Jadi, pertama kali itu dia akan diterima rangsangan berupa rasa sakit itu akan diterima oleh reseptor, entah itu kulit. Kemudian dari reseptor itu dia akan diterima oleh saraf sensorik, kemudian menuju ke sumsum tulang belakang, kemudian ke saraf motorik, dan dilanjutkan ke efektor. Maka urutan yang paling benar di opsi ini kita lihat reseptor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan efektor. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang E. Kita lihat reseptornya adalah kulit, kemudian saraf sensorik, menuju ke sumsum tulang belakang, ke saraf motorik, kemudian ke efektor. Kisi-kisi nomor 18 menjelaskan sistem reproduksi pada manusia dan pembentukan sel kelamin. Soalnya adalah, perhatikan gambar berikut. Proses oogenesis terjadi pada nomor ... Jadi gambar ini itu adalah organ reproduksi wanita, yang mana nomor 1 itu adalah serviks atau leher rahim, kemudian yang kedua itu adalah dinding endometrium, kemudian yang ketiga itu adalah ovarium, kemudian yang keempat ini itu adalah tuba falopi, dan yang kelima ini itu adalah rahim atau uterus. Nah, proses oogenesis itu adalah proses di mana dihasilkan sel telur. Sel telur dihasilkan pada organ nomor 3 atau yang disebut dengan ovarium. Nah, pada saat ovarium ini terbentuk, itu dia akan ditransfer menuju ke tuba falopi. Di tuba falopi, sel telur ini akan menunggu apakah adanya nanti sel sperma yang akan masuk, kemudian pembuahan akan terjadi di sana. Nah, pada saat pembuahan terjadi, embrio itu akan menempel pada dinding endometrium dan akan mengalami proses hingga dia berada pada rahim, atau kalau manusia berada di rahim ini selama 9 bulan 10 hari atau di uterus ini gitu. Jadi soal yang nomor 18, proses oogenesis atau proses pembuatan sel telur itu berlangsung di organ yang nomor 3. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C.
Kisi-kisi soal nomor 19 menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh. Salah satu bentuk mekanisme sistem imunitas tidak ditujukan hanya untuk satu jenis antigen, tetapi untuk berbagai macam antigen. Contohnya adalah kelenjar. Produk kelenjar dapat merusak dinding mikroba. Mekanisme sistem imunitas tersebut berperan dalam bentuk imunitas itu dibagi menjadi dua, imunitas spesifik dan imunitas non-spesifik. Imunitas spesifik ini misalkan limfosit B dan limfosit T, sedangkan imunitas non-spesifik ini bisa interferon, bisa kelenjar, dan bisa juga membran mukosa, air liur, itu juga disebut sebagai imunitas non-spesifik atau imun yang tidak berlaku khusus untuk antigen-antigen yang masuk ke dalam tubuh. Begitu. Jadi kalau di soal dia bilang kelenjar, maka kelenjar ini itu adalah salah satu proses pertahanan tubuh atau mekanisme sistem imunitas tubuh yang bersifat non-spesifik. Jadi dia tidak memilih-milih jenis patogen atau jenis antigen yang masuk dalam tubuh. Jadi perlawanan pertama kita ketika patogen masuk ke dalam tubuh itu adalah imunitas non-spesifik. Contohnya kelenjar, air liur, membran mukosa, dan interferon. Kisi-kisi soal nomor 20. Menginterpretasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan. Soalnya adalah, berikut ini merupakan hasil percobaan perkecambahan 2 tanaman kacang hijau pada tanah humus yang diletakkan di 2 tempat yang berbeda. Pot 1 itu diletakkan di tempat yang gelap dan pot 2 diletakkan di tempat yang terang. Nah, kedua tanaman ini itu disiram dan diberi pupuk yang sama. Hasil pengukuran pertambahan tinggi tanaman menunjukkan angka berikut. Yang merupakan variabel bebas pada penelitian tersebut adalah, perlu adik-adik ketahui bahwa variabel dalam penelitian itu ada 3. Ada namanya variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol. Nah, di soal kita perhatikan yang berbeda itu adalah kondisi cahayanya, yaitu antara cahaya yang gelap dan cahaya yang terang. Sedangkan yang sama itu adalah jumlah pupuknya. Nah, variabel bebas atau variabel yang bebas berarti perlakuan yang berbeda di tumbuhan. Maka kita lihat di soal ini perlakuan yang berbeda pada penelitian tersebut adalah kondisi cahayanya, yaitu antara cahaya yang gelap dan cahaya yang terang. Jadi jawaban nomor 20 itu adalah kondisi cahayanya. Kemudian untuk variabel terikat misalkan nanti di soal yang ditanya adalah variabel terikat. Variabel terikat itu adalah hasil dari penelitian itu sendiri. Misalkan di soal itu adalah rata-rata pertambahan tinggi dari hari ke hari itu termasuk dari variabel terikat. Kemudian untuk variabel kontrol itu adalah perlakuan yang sama pada penelitian. Apa perlakuan yang sama? Kita lihat di soal, perlakuan yang sama adalah pemberian pupuk dengan jenis dan kadar yang sama. Itu yang termasuk dengan variabel kontrol.
Jadi, variabel bebas itu adalah perlakuan yang berbeda, sedangkan variabel kontrol itu adalah perlakuan yang sama, dan variabel terikat itu adalah hasil dari penelitian itu sendiri. Kisi-kisi soal nomor 21. Menjelaskan ciri-ciri dan cara kerja dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Perhatikan gambar reaksi enzimatis berikut. Sifat enzim yang ditunjukkan di gambar adalah kita perhatikan di sini enzim dan substrat. Enzim itu hanya berikatan sesuai dengan sisi aktif pada substrat. Jadi, enzim ini bekerjanya spesifik, hanya bekerja pada substrat yang memiliki sisi aktif yang sesuai, sehingga bisa dia bekerja sama dan menyatu, membentuk suatu produk hasil gabungan dari enzim dan substrat. Jadi, kerja enzim ini itu dia sifatnya spesifik. Seperti contoh enzim amilase yang ada di air liur itu hanya bisa mencerna amilum atau karbohidrat. Selain itu dia tidak bisa mencerna zat makanan yang lain, misalkan lemak atau protein. Nah, ketika enzim amilase ini ikut masuk ke dalam lambung bersama air liur kita, maka pada saat itu enzim amilase tidak akan bisa juga bekerja secara maksimal karena perbedaan pH dari dalam mulut dan di dalam lambung. Jadi enzim ini dia kerjanya spesifik. Kisi-kisi soal nomor 22 menjelaskan proses katabolisme karbohidrat. Perhatikan gambar mitokondria berikut ini. Tempat terjadinya transport elektron itu ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Proses katabolisme itu terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap glikolisis, itu yang terjadi di sitoplasma, sedangkan tahapan yang kedua itu proses dekarboksilasi oksidatif, itu yang terjadi di matriks mitokondria. Kemudian siklus Krebs itu juga terjadi di matriks mitokondria. Kemudian tahapan yang keempat itu yang disebut dengan transport elektron, itu yang terjadi di membran dalam mitokondria. Nah, kita perhatikan di gambar mana yang termasuk sitoplasma, kemudian membran dalam matriks mitokondria, dan membran dalam mitokondria. Gambar yang nomor 1 itu adalah membran dalam mitokondria. Ini yang disebut dengan membran dalam. Perlu adik-adik ketahui bahwa mitokondria ini adalah salah satu organel yang bermembran ganda atau yang memiliki membran luar dan membran dalam. Mana membran luarnya? Ini membran luar. Kemudian ini disebut dengan membran dalam. Kemudian yang nomor 4 ini yang disebut dengan krista. Yang ini krista. Kemudian yang nomor 3 ini yang disebut dengan matriks mitokondria. Jadi glikolisis itu berlangsung di sitoplasma,
atau cairan yang berada di dalam sel, jadi tidak terjadi di mitokondria. Kemudian dekarboksilasi oksidatif itu terjadi di matriks mitokondria, berarti nomor 4 ini berlangsung proses katabolisme tahapan dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Kemudian tahapan nomor 3 ya, nomor 3. Oh, ini matriks mitokondria. Yang 4 tadi krista. Kemudian transport elektron. Transport elektron ini berlangsung di membran dalam mitokondria. Jadi membran dalam itu yang nomor 1. Jadi transport elektron ini berlangsung pada bagian mitokondria yang disebut dengan membran dalam. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal nomor ini itu adalah yang A. Kisi-kisi soal nomor 23, menjelaskan tahapan proses anabolisme fotosintesis pada tumbuhan. Perhatikan gambar kloroplas berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, tilakoid ditunjukkan oleh nomor. Tilakoid itu adalah tumpukan dari bagian kloroplas yang disebut dengan grana. Grana ini adalah tempat terjadinya proses fotosintesis yang berlangsung namanya reaksi terang. Reaksi fotosintesis itu dibagi menjadi 2. Ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Reaksi terang itu terjadi di grana atau tumpukan atau tilakoid. Sedangkan reaksi gelap itu terjadi di stroma. Jadi berdasarkan di gambar tersebut, tilakoid ditunjukkan oleh nomor 3. Kisi-kisi soal nomor 24. Menentukan susunan nukleotida DNA, RNA, atau kromosom. Soalnya adalah, perhatikan gambar DNA berikut ini. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan untaian DNA tersebut adalah, kita perhatikan di sini, basa nitrogen sitosin pada DNA itu akan bertukar dengan guanin. Kemudian basa timin itu pada DNA itu asalnya adalah dari basa adenin. Kalian masih ingat di basa nitrogen pada DNA dan RNA, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu adalah adenin dan guanin. Kemudian basa pirimidin itu adalah sitosin dan timin. Adenin dan timin itu diikat oleh ikatan hidrogen rangkap 2, dan guanin dan sitosin itu diikat oleh ikatan hidrogen rangkap 3, sehingga pada proses terjadinya transkripsi maupun translasi, adenin itu selalu berikatan dengan timin dan guanin itu selalu berikatan dengan sitosin. Jadi yang X itu adalah guanin dan yang Y itu adalah adenin. Kita perhatikan mana opsi jawaban yang tepat. Yang X itu adalah guanin dan yang Y itu adalah adenin. Benar ya, jadi opsi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kisi-kisi soal nomor 25.
menjabarkan proses sintesis protein. Soalnya adalah tahapan sintesis protein yang pertama itu RNAD keluar ke inti keluar dari inti menuju ribosom dalam sitoplasma. Yang kedua, RNAT membawa asam-asam amino menuju RNAD di ribosom. RNAD dibentuk dalam inti oleh DNA. RNAD bergabung di ribosom. Urutan dalam sintesis protein yang paling benar itu adalah sintesis protein itu berlangsung melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dengan translasi. Transkripsi itu adalah proses pemindahan materi genetik dari DNA ke RNA. Sedangkan proses translasi itu adalah proses penerjemahan asam amino. Nah, kita perhatikan di sini proses sintesis protein yang pertama itu adalah proses pembentukan RNA dari DNA. Berarti pilihan yang pertama itu adalah nomor 3. Kemudian dari DNA, dari RNAD, dari DNA, RNAD itu akan keluar menuju ke ribosom dalam sitoplasma. Berarti opsi nomor 1. Kemudian di sitoplasma itu RNAD tadi akan bergabung bersama kromosom. Berarti yang nomor 4. Kemudian dari ribosom datanglah RNAT. Nah, RNAT ini akan membawa asam-asam amino menuju RNAD di ribosom. Jadi nomor 2. Kemudian berlangsunglah proses translasi di nomor 2 ini sehingga terbentuklah asam amino atau rantai polipeptida yang dihasilkan. Jadi urutan yang paling benar itu adalah 3, 1, 4, 2, 5. Opsi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kisi-kisi soal nomor 26 menjelaskan tahap-tahap pembelahan mitosis, meiosis, atau gametogenesis. Contoh soalnya adalah berikut ini adalah gambar pembelahan sel pada hewan secara meiosis. Tahap yang ditunjukkan pada gambar A, B, C secara berturut-turut adalah pembelahan sel secara meiosis itu berlangsung melalui 2 kali tahapan. Jadi ada namanya meiosis 1 sama meiosis 2. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi gambar yang paling tepat sesuai dengan yang ada di soal itu gambar A itu adalah gambar pada proses pembelahan sel secara meiosis pada tahapan metafase. Itu ditandai dengan beradanya kromosom homolog pada plat metafase. Kemudian yang B itu tahap profase dan yang C itu tahap anafase. Nah, untuk tahap metafase, apakah metafase 1 atau 2 itu ditandai dengan sudah atau belumnya terjadi proses tautan, ya, atau proses pindah silang. Nah, sedangkan pada gambar ini itu masih ditunjukkan oleh kromosom homolog, belum terjadi proses pindah silang. Jadi ini masih berlangsung pada meiosis yang ke-1. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah gambar A adalah metafase 1, gambar B adalah profase 1, dan gambar C adalah anafase 1. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D.
Kisi-kisi soal nomor 27, menginterpretasikan persilangan dengan hukum Mendel. Pada tanaman jeruk bulat dominan terhadap kisut atau B kecil, tinggi dominan terhadap T kecil rendah. Tanaman jeruk dengan genotip B besar B kecil T besar di T kecil dibastarkan atau disilangkan dengan B besar B kecil T besar T kecil menghasilkan labu berfenotip bulat tinggi kisut, kisut tinggi, bulat rendah dan kisut rendah dengan perbandingan kita lihat di sini cara cepat untuk menjawab soal seperti ini. Jika yang disilangkan adalah sifat dengan genotip heterozigot dengan sesama heterozigot, maka perbandingan yang dihasilkan itu selalu 9, 3, 3, 1. Jadi kita tidak perlu menghitung karena ini sudah menjadi ketentuan. Jika mau dihitung, maka jawabannya tetap 9, 3, 3, 1. Jadi cara cepat untuk mengingatnya, jika persilangan yang disilangkan adalah sifat dengan genotip heterozigot dengan sesama heterozigot, maka wajib persilangan tersebut akan menghasilkan sifat dengan perbandingan 9, 3, 3, 1. Kisi-kisi soal nomor 28. Mengidentifikasi peristiwa mutasi. Contoh soalnya adalah berikut gambar mutasi gen. Berdasarkan gambar tersebut, tipe mutasi yang terjadi dinamakan. Kita perhatikan gambar yang pertama, itu ATSG menjadi TAGS. Kemudian gambar yang kedua, itu ATG menjadi TAS. Jadi yang hilang di sini dari gambar yang kedua ini ada DNA yang hilang, yaitu DNA yang S ya. Nah, berarti jika ada yang hilang, maka ini termasuk tipe mutasi yang disebut dengan delesi atau delete yang berarti hilang. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang E. Translokasi itu artinya perpindahan tempat. Transversi itu artinya penggantian bahasa purin dengan pirimidin. Sedangkan kalau transisi itu pergantian antara basa purin dengan purin. Sedangkan inversi itu adalah proses perpindahan tempat basa nitrogen, namun masih dalam satu kromosom, masih dalam satu lengan kromosom atau kromosom yang homolog, itu inversi. Jadi berubah urutan saja. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang delesi E. Kisi-kisi soal nomor 29, menjelaskan prinsip-prinsip penting pada evolusi. Soalnya adalah, berikut ini syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg kecuali kita perhatikan di gambar hukum Hardy-Weinberg itu terjadi apabila kondisi di mana populasi berukuran besar. Kemudian perkawinan terjadi secara acak. Tidak terjadi mutasi dan tidak juga terjadi migrasi dan tidak juga terjadi seleksi alam. Jadi jawaban yang salah kecuali ya. Jadi
syarat hukum berlakunya hukum Hardy-Weinberg itu kecuali terdapatnya gamet yang mandul. Jawabannya adalah yang C. Kisi-kisi soal nomor 30 menjelaskan contoh aplikasi bioteknologi konvensional dan modern. Contoh soalnya adalah, manakah yang termasuk produk dari bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional? Pilihan jawabannya adalah A. Tempe, bisa jadi, karena tempe bisa dihasilkan melalui proses fermentasi. Kemudian kultur jaringan ini dia modern, menghasilkan antibodi monoklonal itu melalui teknologi sehingga dimasukkan dalam kategori bioteknologi modern. Cloning itu juga teknologi modern atau bioteknologi modern. Hibridoma itu juga bioteknologi modern. Yang diingat adalah proses bioteknologi konvensional ini berlangsung melalui proses yang disebut dengan proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme. Jadi apapun produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme, maka itu adalah termasuk dari bioteknologi tradisional atau bioteknologi konvensional. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A.